Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Kurniawan, MPM 7192 12854, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Wiraraja. Saya akan menjelaskan tentang eksistensi UMKM di dalam proses pembangunan ekonomi serta permasalahan yang dihadapi usaha mikro kecil menengah. Konsep pengusaha kecil dan menengah. Pengertian usaha kecil menengah yaitu kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pengertian usaha kecil menengah yaitu berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Berdasarkan kuantitas tenaga kerja, usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang. Sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang. Berikut usaha kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut. Kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. B. Sementara itu, yang disebut dengan usaha menengah adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut. Kekayaan bersih yaitu 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Ciri-ciri usaha kecil. Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah. 1. Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah. Yang kedua, pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha. Ciri-ciri usaha menengah. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi melakukan aturan atau pengelolaan organisasi perburuhan. Telah ada jam sostek, pemeliharaan, kesehatan, dan lain-lain. Kinerja UMKM di Indonesia dan kontribusinya terhadap kesempatan kerja dan PDB. UMKM di negara berkembang seperti di Indonesia sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perbedaan serta masalah urbanisasi. UMKM Indonesia dapat bertahan di masa krisis ekonomi disebabkan oleh 4 hal, yaitu yang pertama, sebagian UMKM menghasilkan barang-barang konsumsi atau customer goods khususnya yang tidak tahan lama. Yang kedua, mayoritas UMKM lebih mengandalkan pada non-banking financing dalam aspek pendanaan usaha. Yang ketiga, pada umumnya UKM melakukan spesialisasi produk yang ketat, dalam arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja. Dan yang keempat, terbentuknya UKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal. Liberalisasi, otonomi daerah, dan peluang bagi UMKM daerah. Peranan pengusahaan kecil, menengah, dan koperasi menyangkut pemenuhan kebutuhan hak asasi manusia berbangsa dan bernegara, yaitu kesejahteraan masyarakat atau society well-being dan keamanan atau stabilitas nasional. Umumnya masyarakat yang rentan terhadap masalah kesejahteraannya adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemampuan UMKM yang berkembang saat ini belum cukup merata pada seluruh UMKM, terutama karena terbatasnya jumlah dan kualitas dari lembaga perkembangan bisnis.
Kebijakan pemberdayaan pelaku UMKM merupakan salah satu aspek yang harus diselesaikan. Karena itu, peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan fasilitator di dunia usaha harus memberikan arahan yang cukup jelas. Dengan terbitnya kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah khususnya kabupaten atau kota lebih mempunyai ruang yang luas untuk mengelola rumah tangganya sendiri, sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakatnya. Seiring dengan hal ini, penanggulangan kemiskinan juga harus dilakukan pada tingkat daerah terkecil. Namun, fungsi dasar pemerintah daerah tetap sebagai fasilitator, regulator, dan serta motivator. Artinya, pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat sentral karena lebih mengerti dan memahami potensi tantangan, kekuatan, dan kelemahan daerah masing-masing. Kebijakan pemerintah Indonesia di bidang otonomi daerah telah berpengaruh secara nyata terhadap sistem pemerintah dan keuangan dari sentralisasi kepada desentralisasi. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, di mana pemberian kewenangan otonomi daerah tersebut adalah dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.